Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Puji Buhari dengan NIM 1903096 dari Prodi D3 Rekam Medis Stikes Panakukang Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tutorial. Nah, yang pertama itu cara merakit kabel crossover. Nah, di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Pertama alatnya adalah konektor RJ45, kabel UTP, dan crimping tool. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan. Nah, ini adalah susunan warna kabel untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya agar terhubung. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan cara kerjanya. Pertama, kita kelupas kulitnya menggunakan tang crimping. Seperti ini caranya. Kemudian kulitnya itu ditarik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita pisahkan kabel warna-warninya dan kita urutkan sesuai dengan warna. Kemudian potong menggunakan tang crimping untuk merapikan. Potong sampai rapi. Kemudian masukkan pin kabel pada konektor RJ45. Posisinya jangan sampai kebalik seperti ini. Kemudian kita kencangkan menggunakan tang crimping RJ45. Nah, ini sudah selesai dan sudah rapi. Kemudian lakukan hal yang sama pada kabel satunya lagi. Nah, ini sudah jadi, hasilnya cukup rapi dan seperti ini jadinya. Nah, yang selanjutnya itu cara merakit kabel strike. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara memasang kabel strike sekaligus menghubungkan komputer dengan switch. Namun di sini saya hanya menjelaskan dan teman saya yang mempraktekkan bagaimana cara membuat kabel strike. Nah, di sini ada beberapa teman saya yang sedang mempraktekannya. Langkah pertama yaitu teman saya membuka pelindung kabel terlebih dahulu, lalu menyusun kabel sesuai dengan ketentuannya dan membuat kabel strike. Nah, ini adalah susunan warna membuat kabel strike. Dan selanjutnya kabelnya itu dimasukkan ke dalam konektor. Nah, setelah berhasil memasukkan kabelnya ke konektor, selanjutnya kita eratkan menggunakan tang crimping. Nah, di sini teman saya mencoba untuk menguji kabel strike-nya dengan cara menghubungkan komputer dengan switch. Ini teman saya sedang menjelaskan bagaimana caranya untuk menghubungkannya. Nah, di sini switch-nya sudah menyala, itu artinya bahwa sudah berhasil. Dan ini komputernya juga sudah menyala, itu artinya sudah berhasil. Dan yang selanjutnya yaitu koneksi jaringan LAN menggunakan switch dan koneksi jaringan LAN menggunakan wireless access point. Nah, di sini kita buka network setting. Lalu kita pilih WiFi. Dan kemudian kita pilih change adapter option. Kita klik WiFi.
kita klik WiFi 2. Lalu kita klik kanan, pilih properti, dan di sini kita pilih, lalu di sini kita pilih protokol option 4. Kemudian kita klik properti. Nah, untuk option kita pilih use. Di sini kita pilih use karena kita akan masukkan IP address secara manual. Dan masukkan IP address-nya. Seperti ini. Dan di sini kita klik OK. Lalu kita close. Langkah selanjutnya yaitu kita klik CMD. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini. Di sini kita masukkan IP address yang sudah kita buat tadi. Satu 192.168.0.1 lalu enter. Nah, di sini ada tertera reply from, itu artinya sudah tersambung. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP address dari komputer lain. Koneksi jaring LAN menggunakan kabel UTP. Nah, di sini kita menyiapkan kabel UTP dan switch. Langkah pertama, kita colokkan kabel ke switch dan ke tiap-tiap komputer. Nah, di sini kita cari Open Network dan klik Adapter Setting. Dan muncul tampilan seperti ini, dan kita pilih Ethernet 2. Lalu klik kanan dan kita pilih status. Lalu kita lihat detail statusnya. Nah, di sini sudah terlihat detail statusnya. Setelah itu, kita bisa close. Dan klik kanan lagi. Lalu kita pilih properti.
Nah, di sini sudah ada tampilan seperti ini. Kita cari protokol version 4. Lalu kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu kita bisa close. Dan untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke Google. Nah, di sini kita lakukan percobaan apakah sudah bisa terhubung atau tersambung. Di sini kita buka YouTube. Tujuannya untuk mengetahui apakah switch dan laptop sudah terhubung. Kita tunggu. Ini masih proses. Nah, ini sudah berhasil. Ini tandanya bahwa sudah terhubung atau sudah tersambung. Dan untuk yang kedua yaitu koneksi jaringan LAN menggunakan kabel wireless. Nah, pertama di sini teman-teman mengaktifkan access point dengan cara mencolokkan kabelnya. Dan untuk langkah selanjutnya, di sini kita ke network internet setting. Kemudian cari jaringan WiFi TP-Link. Lalu klik connect. Dan tunggu beberapa saat dan masukkan passwordnya. Nah, di sini kita langsung saja masukkan password. Masukkan password yang ada di belakang wireless tersebut. Nah, setelah kita masukkan, kita klik next. Di sini kita pilih yes dan tunggu beberapa saat. Ini masih proses. Nah, setelah itu kita close. Lalu kita masuk ke Chrome atau browser untuk merubah nama WiFi-nya. Nah, seperti ini kita klik 192.168.0.1. Lalu kita klik share. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, di username-nya kita ketik admin, lalu login. Nah, ini tampilan awal untuk mengganti nama WiFi. Lalu kita klik next. Next lagi. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengubah wireless network name-nya. Nah, di wireless network name-nya kita ganti menjadi RMIKB. Lalu masukkan wireless password-nya, lalu next. Next lagi. Dan tunggu beberapa saat. Nah, di sini sepertinya sudah terkoneksi. Kita lihat ke network setting. Nah, di sini sudah ada RMIKB, itu artinya sudah terkonek.
Nah, yang pertama yaitu instalasi jaringan client server menggunakan topologi star, 1 unit komputer ruang server, 2 unit server ruang pendaftaran, 2 unit server ruang rekam medis, dan 2 unit server ruang poliklinik menggunakan kabel strike. Nah, langkah pertama kita siapkan alat dan bahannya. Pertama, switchnya dinyalakan. Nah, di sini sudah menyala, dan untuk langkah selanjutnya kita hubungkan antara laptop dengan switch menggunakan kabel UTP. Nah, jika sudah muncul lampu berwarna hijau, itu tandanya sudah berhasil terhubung satu sama lain antara switch dengan komputer. Nah, di sini kita lakukan seperti cara sebelumnya, kita hubungkan antara switch dengan laptop yang lain. Dan lakukan hal yang sama pada laptop yang akan digunakan. Nah, di sini sudah beberapa lampu sudah berwarna hijau, itu artinya sudah terhubung. Dan untuk langkah selanjutnya, kita sambungkan antara switch dengan switch sampai lampunya berwarna hijau. Nah, di sini kita ke WiFi, lalu klik Network and Internet Settings, dan kita pilih Change Adapter option. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik internet, klik kanan. Di sini kita klik kanan, lalu pilih properties, dan di sini kita pilih internet protocol version 4. Kita klik 2 kali. Lalu klik properties. Nah, di sini kita pilih use the following IP address. Lalu kita masukkan IP address-nya. Dan langsung saja kita masukkan IP address-nya. 197.168.0 dan poin 4. Nah, setelah itu kita klik submit mask-nya, lalu OK, dan kita close. Dan langkah selanjutnya kita lihat statusnya, lalu pilih details. Nah, di sini sudah lengkap, sudah terisi IP address-nya, lalu kita close. Dan untuk langkah selanjutnya kita buka LAN Messenger, klik LAN Messenger, lalu kita buka. Nah, di sini kita ubah namanya terlebih dahulu, kita masuk ke Tools, lalu pilih Preference, dan kita klik akun. Nah, di sini username-nya kita ubah menjadi. Nah, di sini kita kasih username unit rekam medis assembling.
Nah, jika sudah selesai, kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah ada muncul yaitu coding dengan UPPRI. Untuk langkah selanjutnya, kita uji coba untuk mengirimkan pesan kepada teman kita melalui LAN Messenger. Nah, di sini saya akan menguji coba untuk mengirimkan pesan kepada coding. Nah, di sini kita juga bisa mengirimkan file kepada coding. Dan yang kedua adalah instalasi jaringan client server menggunakan topologi star dengan simulasi 1 unit komputer ruang server, 2 unit server ruang pendaftaran, 2 unit server ruang rekam medis, 2 unit server ruang poliklinik menggunakan wireless access point. Nah, untuk langkah pertama kita nyalakan WiFi-nya. Nah, di sini kita tunggu lampunya berubah menjadi warna orange. Nah, di sini sudah berubah, namun kita tunggu sampai lampunya menetap. Nah, seperti ini. Lalu kita colokkan kabel ke WiFi dan selanjutnya kita colokkan juga kabelnya ke switch untuk menghubungkan switch dengan WiFi. Dan langkah selanjutnya kita masuk ke WiFi, lalu pilih TP-Link 6556, lalu connect. Dan di sini kita masukkan password dari TP-Link 6556. Di sini kita bisa lihat di belakang wireless ada password tertera di belakang wireless tersebut. Nah, di sini kita langsung ketik passwordnya. Dan di sini kita mengecek untuk memastikan apakah passwordnya sudah benar. Nah, jika sudah benar, kita langsung klik next dan tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah ada tulisan yang tertera no internet secure, itu berarti sudah selesai atau sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome. Lalu kita masukkan IP yaitu 192.168.0.1. Lalu kita enter. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita diperintah untuk memasukkan username dan password. Nah, di sini kita masukkan username-nya. Nah, di sini untuk username-nya yaitu admin namun memakai huruf kecil, dan passwordnya pun admin memakai huruf kecil. Lalu login. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita close terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke WiFi dan pilih Network and Internet Settings. Dan klik Change Adapter Option. Lalu klik WiFi, klik kanan,
pilih properti. Lalu kita pilih Internet Protocol version 4. Dan di sini fungsinya itu kita melihat apakah IP address-nya sudah kosong atau belum. Nah, di sini sudah kosong, kita bisa langsung close. Dan kita kembali masuk ke Google Chrome, masukkan IP address-nya. Lalu enter. Nah, di sini sudah langsung masuk, tidak usah memasukkan username dan password. Dan untuk langkah selanjutnya kita pilih Quick Setup, lalu kita pilih Next. Dan di sini kita pilih Access Point. Lalu Next. Nah, di sini kita bisa mengubah wireless network name-nya. Di sini saya mengubah namanya yaitu Unit Rekam Medis Assembling. Nah, seperti ini saya sudah mengubahnya, dan passwordnya juga saya ubah. Saya beri password 123456778. Lalu kita bisa next. Kita next lagi. Dan kita scroll ke bawah. Kita klik finish. Nah, di sini sudah berproses, kita tunggu beberapa saat. Nah, jika proses loading telah selesai, kita bisa langsung close. Dan selanjutnya kita kembali ke WiFi. Di sini kita menghubungkan kembali yaitu unit rekam medis assembling. Di sini sudah berubah, yang tadinya TP-Link sudah berubah menjadi unit rekam medis assembling. Nah, di sini kita masukkan passwordnya, lalu kita next. Nah, di sini sudah terhubung unit rekam medis assembling WiFi-nya. Kita bisa menguji cobanya dengan membuka Google Chrome, lalu Nah, di sini saya menguji cobanya dengan cara membuka Google. Dan untuk langkah selanjutnya kita masuk ke LAN Messenger kembali. Nah, di sini sudah terlihat bahwa LAN Messenger sudah terhubung dengan komputer lain. Nah, di sini ada unit pendaftaran rawat inap, unit pendaftaran rawat jalan, unit rawat jalan gigi, unit rawat jalan umum, unit rekam medis indeksin, dan unit rekam medis coding. Dan akun saya yaitu unit rekam medis assembling. Di sini kita bisa mengirim pesan. Nah, di sini saya coba untuk mengirim pesan satu sama lain. Seperti ini. Nah, sekian dari video singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.